ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bener kata Pak Agus Rahman ini. Kopi 72.000 Bu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu min yaumina hadza ila yaumil manami amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wah ini repot ini. Satu ngaji satu foto. Hadratal lafadhil ulama al-kurama. Ya, yang duduk di depan semua ini pokoknya saya hormati semua lah Pak Camat. Soalnya kalau saya sebut satu persatu saya itu tadi 12 itu Bu. 12 urutan, nanti kalau dihormati semua nanti waktunya menyita waktu karena ini sudah jam 11:30 nih Pak. Pun langsung semuanya saya hormati dari Pak Camat sampai Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya alhamdulillah masih diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya dengan ringan dan mudahnya melangkahkan kaki kita ke tempat yang sangat mulia ini. Nggih, matur suwun Pak. Kita semuanya berharap mudah-mudahan ringannya langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini mendapatkan limpahan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tiada henti-hentinya, tiada bosan-bosannya juga kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah membaca sholawat itu kita semuanya nanti juga mendapatkan limpahan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syafaat ini penting Bapak Ibu. Di beberapa tempat saya mengingatkan karena tidak sedikit entah itu dai, entah itu ustadz, kiai, penceramah ketika mengucapkan kalimah Rasulullah Muhammad itu masih banyak yang tidak mau membalasnya dengan sholawat. Padahal syafaat itu penting. Nanti di akhirat tidak ada satupun yang dapat kita mintai pertolongan kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi penampilannya banyak banget ya Pak Agus ya. Luar biasa. Tapi alhamdulillah, ini alhamdulillah apa-apa ini yang di wisuda tidak terlalu banyak Pak Kiai. Ini beberapa kali karena ini kebetulan Bapak Kepala Kantor sedang tugas haji Pak Kiai. Jadi kemana-mana pas urusan pelepasan saya yang hadir.
lumayan di man 1 itu 168 Bu. Jadi ya gini terus saya ini. Kemarin terakhir hari apa ini? Hari Selasa ya. Hari Selasa. Kemarin hari Sabtu itu di Mentiga Hujung. Di Mentiga Hujung. Ya agak lumayan juga. Apa namanya? Mindah-mindahkan itu ya. Mindah-mindahkan tali yang di atas topinya anak-anak yang di wisuda itu. Dan hari ini tempatnya di sini. Ini saya nggak tahu. Kemarin Pak Agus Rohman telepon saya itu ngisi tausiah. Jadi artinya posisinya ini ini double nih. Ini amplopnya juga double Pak Yai. Jadi di satu sisi entah ini Khatib Suriah apa mewakili kepala Kemenak atau pribadi gitu ya. Ini jadi nanti amplopnya satu-satu, tulisannya sendiri-sendiri nih Pak ya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ketika ngeliat penampilan tadi Bu, anak-anak kita tampil, itu yang senang siapa? Ya Bu, anak-anaknya tampil tadi yang senang siapa? Orang tua. Di mana-mana Bu, kalau ada anak-anak pinter tampil, itu yang ditanya pasti wong tua nih Pak Yai. Kayak anaknya sopo? Iya toh? Jarang Bu nanya kayak muridnya sopo, no jarang. Orang tahu krungu malahan aku. Enggak, jarang dengar. Anak hebat tampil di atas panggung, ketika turun dari panggung ditanya, itu muridnya siapa? Kok kayaknya hampir enggak ada. Yang ditanya itu kayak anaknya sopo. Tapi giliran alumni dari sini kok delalah lanjut misalnya lulusan MTS Darul Qalam lanjut ke Aliyah atau ke SMA, kok delalah Pak Camat perilakunya kurang pas. Pertanyaan apa? Alumni di. Jadi sekolah ini Bapak Ibu sekalian, giliran apik yang dapat orang tua, giliran elek yang dapat sekolahnya. Makanya Bapak Ibu bersyukur, alhamdulillah anak-anak kita tadi tampil sedemikian rupa baik semuanya. Ini kalau dulu Bapak Ibu Imam Abu Hanifah itu Pak Yai, ketika putra beliau itu ngaji, ya kalau sekarang di pondok lah. Meskipun beliau punya putra, tetap putranya dipondokkan ke tempat yang lain. Samalah kayak kiai-kiai sekarang, putranya kiai sekarang tuh enggak kalau mondok di pondok sendiri, itu dipondokkan ke pondok yang lain. Itu begitu lulus Pak Yai, itu sang guru itu diberikan hadiah uang cash 1000 dinar. Bu, jenengan 1000 dinar itu kira-kira tahu berapa enggak Bu? 1000 dinar, 1 dinar itu 4 gram. Sekarang sak gram piro Bu sampean? Tapi kecil ya, kopi 72.000 itu sak gram kecil. Lah ya cuma kopi berapa? 10 kilo. Lebih lah ya, hampir 15 kilo lah. Jadi 1 gram katakanlah sekarang 1 juta. Jadi kalau 1 dinar itu 4 juta. Kali 1000 Pak Yai. Pinten Pak Yai? Pinter ngitung sampean ya. 4 miliar itu. Itu dulu Imam Abu Hanifah ketika putra beliau dilepas seperti ini, selesai dari pondok pesantren, hadiah kepada Pak Kiai 4 miliar. Bu, jenengan nyukani Bu gurune pinten Bu? Cukup alhamdulillah ora apa-apa wis itu. Yang penting barokah. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Syakirin itu di awal sambutannya itu beliau mempersoalkan ibu-ibu kesini kira-kira getun apa buatan Bu? Nyesel apa enggak Bu? Meninggalkan setengah hari ninggal ke mutil. Mutil kalau sekarang dihitung dari pagi sampai sekarang, insya Allah dapat berapa karung Pak? 1 karung. 1 karung kalau dijemur kemudian digiling dapat 10 kilo kali 72.000. 720.000. Mikir, ketimbang datang ke Darul Qalam kok mendingan aku mudil.
Yang punya pikiran demikian, saya kok yakin Pak Yai belum tahu fadilah majelis ilmu. Maka saya bersyukur Bapak Ibu, kita semuanya bisa hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa fadilahnya. Jenengan Bapak Ibu kalau ngaji di pondok pesantren, itu ngaji kitab tentang akhlak, tentang tasawuf, itu ketika buka kitab pertama kali, yang dibahas itu pasti tentang fadilatul ilmi wal ulama, fadilah ilmu dan juga ulama. Maka justru orang kalau tahu luar biasanya majelis ilmu, saya kok yakin motel kopi mending ditinggal tetapi lebih memilih majelis ilmu. Apa contoh konkretnya? Saya buka Pak Yai, itu kitab Tangkihul Qaul. Ini karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil sebuah hadis. Suatu ketika Kanjeng Nabi berwasiat kepada salah satu sahabat beliau, juga santri beliau, yang bernama Muhammad ibnu Mas'ud. Ya. Beliau berkata demikian. Suatu kali Rasulullah berjalan berdua dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau menyampaikan begini, ya Ibnu Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlis ilmi sa'atan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Bu, halo. Handphonenya tutup dulu, Bu. Kata Kanjeng Nabi apa? Julusuka fi majlis ilmi sa'atan. Hei Ibnu Mas'ud, kamu duduk di majlis ilmu sesaat itu kalau bahasa Arab sa'ah itu 1 jam lah kurang lebihnya, Bu. Dihitung kurang lebih 1 jam. Ini tadi berapa jam Bu kita, Bu? Jenengan hadir dari jam berapa? Jam 8. Ini sudah mendekati jam 12, kurang lebih 4 jam. Ini ngaji sama saya maunya sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 12 ya, alhamdulillah, berarti tinggal 20 menit. Dari jam 8 sampai jam 4 itu sudah 4 jam. Dari jam 12 itu sudah 4 jam. Padahal kata Kanjeng Nabi sa'atan, 1 jam saja. Itu apa kata Kanjeng Nabi? Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada engkau membebaskan 1000 orang budak. Ini 1 jam, Bu. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada kita membebaskan 1000 orang budak. Pak Dan Ramil kira-kira tahu enggak? 1 orang budak itu kalau dibebaskan berapa? Zaman dulu. Dulu zaman Rasulullah kan banyak budak-budak itu ya. Termasuk yang terkenal yang pertama dibebaskan oleh Abu Bakar siapa? Bilal bin Rabah. Pak Syakirin masih ingat Bilal itu dibebaskan harganya berapa ini? Lupa. Itu Bilal bin Rabah, Bu, seorang budak waktu itu dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu ditebus dengan harga 9 uqiyah emas. 1 uqiyah itu kurang lebih 30 gram. Pinten, Pak? Wes akeh lah pokoknya. 1 orang budak itu hitungannya sekitar 279 juta. Yang dikeluarkan oleh Abu Bakar menebus Bilal itu kalau dirupiahkan sekarang itu kurang lebih 279 juta rupiah. Itu baru 1 orang budak. Ini dikali 1000. Alah, kopi ini wong sak sekinco iki cek kurang kowe. Wis piro iki wis angel lah ngitungnya itu. Itu yang sebegitu banyak. Pak Camat, wong sekinco iki sing paling akeh kopine sinten, Pak? Itu berapa ton kira-kira? Berapa ton beliau itu panennya? Oh ya beli. Enggak, yang punya kopi di sini kopinya paling lebar siapa, Bu? Kopinya paling ngombo. Pak Kiai. Alhamdulillah. Pinten ton Pak Kiai? Nah, 10 ton, Bu. 10 ton itu 720 juta. Gitu. Kurang lebihnya. Fortuner baru masih sisa itu.
Tapi itu baru kurang lebih 3 budak itu masih kurang Pak Yai. Kurang. Kalau 3 orang budak sekitar mendekati 900 juta. Tetapi itu semua ibu-ibu sekalian masih kalah dengan pahala yang jenengan semua duduk di majelis ilmu cuma 1 jam saja. Cuma 1 jam. Makanya dalam hadis yang lain itu Pak Agus, Kanjeng Nabi juga menyatakan la antar tua wa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliya al-faraqah. Jenengan katakan Kanjeng Nabi, kok membahas 1 bab ilmu dari Al-Quran, 1 bab mawon nih Pak Agus, nggak usah banyak-banyak, misalnya datang duduk jelepok, duduk mendengarkan Pak Kiai menjelaskan bab tentang wudhu, 1 bab itu juga pahalanya lebih indah daripada jenengan sholat 1000 rakaat. Sinten di sini ada yang pernah sholat 1000 rakaat Pak Yai Samsul ora yakin, ora tahu ya sih. Sewengi itu sholat 1000 rakaat pasti orang tahu. 1 hari 1 malam siapa yang sanggup sholat 1000 rakaat? Kalau 100 rakaat masih mungkin. Biasanya malamnya Sya'ban itu 100 rakaat. Ini kita duduk sebentar itu di majelis ilmu itu jauh lebih indah pahalanya daripada kita sholat 1000 rakaat. Maka saya tanya Bu, sekali lagi Bu, lebih milih majelis ilmu apa kopi 10 ton? Bu, lebih milih datang majelis ilmu atau kopi 10 ton? Orang milih Bu, perhatiin nih jeneng. Kon milih kok. Karena ternyata memang benar ibu-ibu sekalian, kalau jenengan ini ibu-ibu lah yang sudah punya anak gadis siapa ini Bu? Bu punya gadis, anak gadis? Sudah? Punya ya? Sekarang kuliah? Sudah selesai? Sudah kerja? Belum? Milih Bu? Misalnya ibu dia datangi 2 orang calon menantu, datang seret 1 calon bupati Lampung Barat, duitnya akeh, uangnya banyak, nombok bar panen kopi bisa 20 ton. Tapi pada saat yang sama datang alumni dari pondok pesantren kere melarat, orang duit tapi alim pinter, milih mana Bu? Ayo. Yang 1 calon bupati Lampung Barat ini kaya, kopi ini puluhan ton, habis panen, calon bupati pasti kepilih gitu toh. Datang etek sama-sama ya. Dan 1 lagi ngelamar, santri melarat, seseorang duit orang duit kopi bisa nulis pokoknya. Ucluk datang, Bu, saya mau ngelamar anaknya jenengan. Modalmu apa? Saya cuma lulusan dari pondok pesantren. Berapa lama di pondok pesantren? 15 tahun. Milih mana Bu? Calon bupati. Konkret Bu itu ya. Terus konkret. Paling jenengan semua juga sama toh. Podo wis wong hamil. Mbok Kanjeng Nabi sudah menyampaikan, sudah lebih baik orang yang berilmu daripada orang berharta. Tapi ternyata kita semua kayaknya belum sanggup untuk mengikuti itu. Nggih toh? Cek mending donya. Padahal ibu-ibu sekalian, sudah banyaklah kita dengar orang-orang yang alim itu pasti akan dimuliakan oleh Allah karena ilmunya, tetapi orang-orang berharta belum tentu dimuliakan karena hartanya. Tapi yomboh memang persoalan dunia itu kadang-kadang kita salah kaprah nggih Pak Yai. Wong sing duwe duit lebih dihargai ketimbang wong alim. Ini di mana-mana pun Pak Don Ramil, di mana-mana. Wis to jenengan, urusan hajatan sing kerja ning mburi sapa? Wong melarat. Masak banyu wong kere. Isah-isah sing melarat. Ora mungkin Pak Camat kon isah-isah. Ora mungkin.
Tapi yang duduk di depan sopo? Ya, Pak Haji, pejabat, bupati, Pak Camat, Pak Lurah datang, silakan monggo di depan. Ayo Pak Kaji. Giliran Pak No sing kiri, buri Pak ngono. Isah-isah. Ini kenyataan kita. Padahal kata Kanjeng Nabi, orang yang alim itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu pernah Bapak Ibu, ini kisah sahabat Rasulullah yang bernama Sa'id ibnu Musayyib. Ada yang membaca Sa'id bin Musayyib itu Pak Syakir. Beliau punya putri cantik sekali, cantik banget ini Bu. Dilamar seorang putra kerajaan, putra Abdul Malik bin Marwan. Ini khalifah Bu, kalau sekarang ya Kaisang Pangarep lah gitu. Yang lamar gitu. Yang lamar tuh Kaisang Pangarep lah kurang lebih. Datang ke rumahnya Sa'id bin Musayyib, membawa apa? 7 ekor unta. 7 ekor unta ini di atasnya berisi min dhahabin wa fiddatin. Semuanya itu berisi emas dan perak, perhiasan. Datang ke rumah Sa'id bin Musayyib melamar, tetapi ditolak mentah-mentah itu Pak Yai. Seorang putra mahkota. Bu jenengan kalau dilamar sama Kaisang mesti ya bingung malahan sama ini. 7 hari 7 malam nggak bisa tidur itu mesti. Tapi Sa'id bin Musayyib itu malah nolak. Dan karena ditolak beliau dihukum cambuk sama khalifah. Ini nggak ada masalah. Lah sang putri dijodohkan sama siapa? Kebetulan Sa'id bin Musayyib itu punya santri, punya murid dan juga keponakan beliau sendiri yang bernama Abdullah bin Abi Wada'ah. Keponakan sendiri Pak Teramil tapi juga santrinya. Ya terus melarat wae. Melarat, wes pokoknya enggak ada apa-apa lah, makan aja tempat gurunya. Enggak punya apa-apa Pak Teramil itu. Pokoknya numpang aja lah itu, numpang hidup itu. Suatu ketika sang keponakan dan juga santrinya ini tidak hadir di dalam pengajiannya atau di dalam kajiannya sang guru. Tidak ikut ngaos lah Pak Agus. Sampai 3 hari, kok ini kemana nih si Abdullah ini? Tanya sama santri-santri yang lain, ini Abdullah kemana? Tidak tahu Pak Yai, coba cari. Kok udah 3 hari nggak ada, ini kemana? Dicarilah karena pas kebetulan rumahnya memang agak jauh ya, kalau di sini rumahnya kira-kira di Liwa lah gitu Pak Yai. Dicari, dijemput sampai ke Liwa, ternyata Abdullah bin Abi Wada'ah tidak hadir di dalam kajian sang guru karena 3 hari sebelumnya istrinya itu meninggal dunia. Masa berkabung Pak Yai, 3 hari tidak berangkat ikut ngaji sama kajian gurunya. Lalu sang santri datang lapor, Syekh Abdullah tidak hadir karena istrinya meninggal dunia 3 hari yang lalu. Oh begitu, ya sudah, kamu balik lagi, kamu jemput. Bilang saya yang memintamu datang ke majelis ini. Dijemputlah sang keponakan itu Pak Sama. Dijemput, kemudian ditanya, Abdullah kamu 3 hari tidak ngaji kemana? Syekh mohon maaf, saya 3 hari tidak hadir, tidak ikut ngaji karena istri saya meninggal dunia 3 hari yang lalu. Oh begitu ya sudah, mau nggak kamu aku carikan ganti? Iya kan Pak Yai langsung gelem loh Pak Yai. Tapi apa jangan ponakan Syekh, kira-kira yang mau sama saya ini loh siapa? Bu Praten ora mungkin dong pilihannya Kaisang. Pak Camat ya mikir dhisik lah mestinya. Siapa yang mau sama saya? Saya ini duda, miskin, tidak punya harta apapun. Oh ada yang mau sama kamu. Siapa Syekh? Anakku. Kaget lah langsung Pak ya. Anakku. Mau gak kamu? Siap Syekh, kalau sudah Syekh yang ngendikan, saya siap lahir batin. Ya sudah, sekarang juga kamu saya nikahkan. Zaman dulu Bu, kalau nikahkan yang dipanggil cuma laki-lakinya. Perempuan kan nyumput di kamar, gitu. Kalau sekarang kan acara orang mulai Pak Yai, mantannya orang metu. Kalau dulu pengantin perempuan masih di dalam kamar bagus.
Yang datang cuma calon pengantin laki-laki diijabkan sama walinya. Cep, sudah. Ini nggak tahu ini. Wajah dari calon istri pun nggak ngerti Pak Yai. Ora to metu putrinya nggak pernah keluar rumah. Nggak pernah keluar, cuma ning ngomah wae. Jadi bayangannya itu bojoku kayak ngopo ora ngerti. Beto Pak Agus lek saiki yo ndelok dhisik cek fotone. Ayo ora ngono mestine. Habis itu disuruh pulang. Sang menantu dan juga keponakan serta santrinya disuruh pulang. Wes balik oh. Yo balik Pak Yai. Yo ora takon bojoku ndi ora takon. Ora takon istri saya mana? Syekh enggak. Pulang. Intik balik ning liwah Pak Camat. Malamnya rumah Abdullah diketuk dari luar. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antaman. Jalan ini Abdullah. Siapa di luar? Ana Said. Saya Said. Sang menantu ini masih mikir. Said man? Mertuamu. Masih mikir, mertua saya dalam keyakinan sang menantu. Mertua saya seumur hidup tidak pernah keluar rumah kecuali dua tujuannya Pak Yai. Kalau tidak ke masjid, ke kuburan. Jenengan kemana Pak Yai? Wes neng dindi Pak. Wes muter-muter. Ini Kiai Said kata sang menantu tidak mungkin ke rumah saya. Karena beliau seumur hidupnya tidak pernah keluar rumah kecuali dua tujuan. Kalau tidak ke masjid, ke kuburan. Kalau tidak ke masjid, ke kuburan. Bahkan selama 40 tahun Pak Agus, Said Ibnu Musayyib itu ketika sholat berjamaah tidak pernah melihat punggungnya orang. Artinya softnya pasti di depan. 40 tahun pernah hanya satu kali beliau ketinggalan, jamaahnya ketinggalan Pak. Sekali ketinggalan, nangisnya 2 minggu Pak. Orang agak jamaah enggak, jamaah yang ketinggalan 1 rakaat, nangisnya 2 minggu. Awake dhewe ora tahu jamaah cek guyang-guyu. Cek guyang-guyu. Begitu ngomong saya Said mertuamu katanya. Baru kemudian sampai 3 kali mengatakan saya Said mertuamu, langsung lari sang menantu, dibukalah pintu, krek. Abdullah, aku datang. Ini istrimu, dicangking nih bu, bojone bu. Enak orang. Terus itu ada 2 unta. Yang satu untanya kosong, yang satu peralatan dan kebutuhan rumah tanggamu. Ngono bu, perhatiin golek mantu sing alim. Orang sugih. Jadi mertua sing sugih ki bandani mantune Pak Camat. Oh iki mertua sing bener. Datang putrinya dikasihkan ke sang menantu, bawa 2 unta. Untanya saja kalau sekarang itu Pak Ya Samsul yang sudah beberapa kali ke Mekah itu, sekarang kalau dirupiahkan tidak kurang dari 35 juta itu Pak. 1 unta itu. Itu di atas unta ada perlengkapan dan perabotan rumah tangga. Itu. Dan perabotan rumah tangga ini kalau dihitung itu nggak kalah dengan Fortuner 1 yang baru itu Pak Ya. Itu dikasihkan. Karena apa? Memang zaman dulu orang-orang atau ulama-ulama kita mencari menantu Pak dan Ramil itu lebih mengutamakan yang berilmu. Kenapa? Karena mereka yakin. Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i itu Pak pernah mengatakan inna kabirul qaumi la ilma indahu saghirun idza ruddat bihi al-jahafil. Orang besar, maksud orang besar itu orang yang besar secara duniawi Pak Camat, nyuwun sewu. Entah itu mungkin orang kaya, entah itu pejabat, penguasa, tetapi tidak memiliki ilmu, maka apa? Saghirun, dia tetap kelihatan kecil kok. Di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang berilmu.
Maka kadangkala ini mohon maaf Pak Camat, kita sering toh ada beberapa kawan-kawan kita para pejabat nek sambutan Pak Yai mukodimah kan ngelotak-ngatuk toh. Salamnya kadang bolak-balik enggak jelas itu. Tapi beda, wa inna saghirul qaumi maka aliman. Tapi sebaliknya, mungkin orang ini bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan penguasa, maka aliman, tetapi dia alim. Kabirun idza iltaffat ilaihi al mahafilu, tetap akan mulia dan dimuliakan banyak orang ketika ia berada di hadapan banyak orang. Kenapa? Karena dia alim, karena dia orang berilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur anak-anak kita ini kan tamat MI ini baru permulaan Pak Yai, baru permulaan. Jenengan orang tua jangan pernah berhenti untuk terus menafkahkan rezekinya untuk anak-anak kita ini. Ini penyemangat Bapak Ibu. Muhammad bin Sahnun, murid dari Imam Malik, itu suatu ketika pernah didatangi oleh orang kampung Pak Yai. Muridnya Imam Malik, Muhammad bin Sahnun, didatangi tetangganya. Dia matur kepada Muhammad bin Sahnun, ya Syekh, saya ini punya 2 orang anak, sekarang saya sekolahkan. 2 anak saya ini ketika pulang tidak pernah saya suruh apa-apa. Enggak kayak sekarang tuh Pak Yai, anaknya balik kon ngarit malah. Balik ngarit. Ini anak saya sekolah, saya biayai, saya banting tulang pagi sore, keringat saya bercucuran mencari uang untuk menafkahi anak saya yang sekolah. Kira-kira pahala apa yang saya dapatkan ya Syekh? Muhammad bin Sahnun menjawab, inna ajraka fi dzalika khairul laka minal haji war ribati wal jihadi fi sabilillah. Pak, keringatmu bercucuran menafkahi anakmu, banting tulang mencari duit, mutil kopi sampai sore, nyemprot tomat, ora tahu ngerti wayah, hasilnya kamu berikan untuk anakmu yang sekolah, itu pahalamu jauh lebih baik daripada pahalanya haji Pak Yai. Padahal Bapak Ibu semua tahu toh, pahala haji itu apa? Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u illal jannah. Orang haji mabrur itu Bapak Ibu, pahala yang sepadan, yang setimpal cuma surga. Tetapi orang tua yang menafkahi anaknya untuk sekolah, pahalanya masih jauh lebih baik ketimbang orang yang pulang haji. Maka alhamdulillah Bu. Makanya satu-satunya amal yang boleh menggugurkan orang yang mau daftar haji Pak Yai, itu cuma orang tua yang menafkahi anaknya. Contoh misalnya Pak Agus Rohman punya uang 25 juta ya, kebutuhan yang lain sudah cukup ya, kebutuhan sudah cukup, punya uang 25 juta, sudah punya kewajiban untuk daftar haji. Tetapi pada saat yang sama Bu, Pak Agus Rohman ini punya anak kuliah di Jakarta, pas hari itu juga harus daftar UKT Pak, bayar UKT Pak Camat. Maka apa? Pak Agus Rohman boleh menggugurkan kewajibannya daftar haji, uangnya ngirim anaknya bayar UKT. Tapi beda Bu, kalau sampean punya uang udah 50 juta, di satu sisi pengen beli Innova tapi belum daftar haji, jenengan beli Innova berdosa. Ayo kapok weh. Milih mana Pak Dan Ramil? Punya uang 50 juta, sebenarnya di dompet udah punya nih 100 juta nih, tambah panen kopi 50 juta, 150 juta, tapi belum daftar haji, pengen beli Innova. Dosa Pak Dan Ramil beli Innovanya. Sampai punya kewajiban daftar haji dulu.
daftar haji nanti baru kebeli Innova. Amin Allahumma amin. Mumpung Bu musim kopi, segera daftar Bu. Ada yang belum daftar di sini? Akeh. Ya Allah. Nah terus duitnya iki nang endi Bu? Innova. Bu yakin saja yakin. Sampean daftar, Allah pasti mengganti. Yakin Bu. Saya ini tahadus bin imah Pak Ye, bukan pamer ya, ini tahadus bin imah saja. Saya tahun kemarin berangkat haji. Kemudian kemarin saya daftar lagi Pak Yai. Karena Mekah itu kan ngangen nih ya. Mekah itu ngangen nih memang. Merindu apa ya? Bikin kita tuh kangen gitu. Maka saya daftar. Berdua sama istri 50 juta. Hak wallahi saya ini bukan pamer tapi tahadus bin imah Pak Agus. Tidak sampai 1 bulan 35 juta sudah kembali lagi ke saya. Saya panen tomat tadi cerita sama Pak Camat 30 juta. Panen cabai sudah dapat 10 juta itu. Lebih tahu 40 juta wisan. Itu belum sampai sebulan. Habis daftar haji balik kok duitnya. Sampai daftar Bu. Nanti punya kopi panen daftar. Nanti diganti sama Allah. Yakin saja. Pasti diganti sama Allah. Enggak usah ragu. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji Bu. Allah sudah berjanji bahwa siapapun yang daftar maksudnya ingin niat tulus berangkat ke tanah haram, maka semua harta yang dikeluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah kembali ke laptop. Nah ini orang tua yang menafkahkan hartanya untuk anaknya satu, pahalanya lebih baik daripada orang yang haji. Juga ar-ribat, pahalanya lebih baik daripada Pak Dan Ramil. Yang saya Pak Dan Ramil. Ar-ribat itu dalam bahasa Arab Pak Yai, itu adalah mereka-mereka yang menjaga perbatasan negara. Ya seperti beliau inilah, para tentara kita ini. Mengorbankan nyawa, harta benda, menjaga perbatasan dari serangan musuh. Itu kan luar biasa ya Pak Dan Ramil ya. Itu taruhannya nyawa betul kan? Nyawa betul itu. Tetapi mohon maaf Pak Dan Ramil, itu pun masih kalah dengan orang tua yang mengeluarkan uangnya 1.000-2.000 perak untuk menafkahi anaknya sekolah. Ya bukan berarti menjaga perbatasan tidak penting Pak Dan Ramil, penting itu. Tetapi orang yang alim, thalabul ilmi itu juga penting dan bahkan jauh lebih penting. Dan yang ketiga, kata Muhammad bin Sahnun, dia mengatakan itu pun khairul laka minal jihadi fi sabilillah. Itu juga jauh lebih indah, lebih baik pahalanya daripada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tahu pahalanya jihad itu apa Bu? Jihad zaman dulu kan suka berperang ya. Dalam Al-Quran itu kan Pak Camat sudah disebutkan, di antara pahala jihad adalah mati dalam keadaan syahid. Suatu ketika Allah, ini dalam tafsirnya ini Pak Agus Rahman, dalam beberapa kitab tafsir disebutkan begini, beberapa orang-orang yang mati di medan perang itu Pak Dan Ramil, mati dalam keadaan syahid, ketika dikubur Pak Yai itu kemudian diajak dialog dengan Allah, diajak ngobrol, ditanya sama Allah, hei Pak Yudi, kamu kemarin berperang di jalanku, kamu mati, sekarang kamu pengen apa? Pengen apa? Ya di kuburan nggak mungkin disiksa Pak Dan Ramil, nggak mungkin, sudah saya itu nggak mungkin disiksa lagi sudah. Di kuburan tuh enak pokoknya, udah enak itu. Kamu pengen apa kata Allah? Apa jawabnya? Ya Allah, saya tidak pengen apa-apa lagi. Masa? Iya. Kamu nggak pengen apa-apa? Enggak ya Allah, benar. Ya sudah ya Allah, kalau seandainya saya diizinkan, tolong hidupkan saya 1 kali lagi. Gitu. Loh, yo raiso. Lah nyapo? Gitu. Kenapa kamu pengen aku hidupkan kembali? Seandainya aku engkau hidupkan kembali ya Allah, aku pengen perang lagi ya Allah. Saking enaknya, indahnya pahala jihad fisabilillah itu, bukan ngebom ya Pak, itu bukan jihad, itu jahat itu.
Pahala jihad demikian luar biasa sampai orang meninggal pun pengen hidup kembali, pengen jihad kembali. Tetapi lagi-lagi ini semuanya masih kalah dengan orang tua yang bercucuran keringat untuk menafkahi anaknya tolabul ilmi. Maka ibu-ibu jenengan sampai kapanpun anak mau sekolah, sampai kapanpun seandainya punya biaya sampai selesai. Kenapa? Karena nih Muhammad Najmuddin Al-Qurdi ini putra dari Muhammad Amin Al-Qurdi, pengarang kitab Tanwirul Qulub. Itu beliau mengatakan begini, inna talibal ilmi yahtaju ila umri Ayyub wa sabri Nuh, kembali ila umri Nuh wa sabri Ayyub wa mali Qarun. Kata beliau, orang yang menuntut ilmu itu butuh apa? Butuh 3 hal, Pak Kiai. Kalau jenengan anaknya pengen sukses, Bu, anaknya pengen sukses dalam menuntut ilmu itu butuh 3 syarat. Yang pertama, umri Nuh, umurnya Nabi Nuh. Artinya orang sekolah itu nggak bisa sebentar, Bu. Sampean jangan pengen anaknya tamat SD itu sudah seneng, tamat MT sudah seneng, jangan. Orang cari ilmu itu butuh umurnya Nabi Nuh. Berapa umurnya Nabi Nuh, Bu? Jajal, ibu-ibu lah, khusus ibu-ibu ini, Bu, yang tahu umurnya Nabi Nuh berapa? Tak kasih uang cash. Aja dulu HP, Google rert itu. Coba pecah gitu. Wes entek waktune. Berapa? Di atas 900, di atas 900 tahun umurnya Nabi Nuh. Maka orang menuntut ilmu itu juga tidak bisa sebentar, butuh waktu lama. Bayangkan saja, menuntut ilmu formal saja Pak Kiai itu butuh waktu 22 tahun loh. 22 tahun. Contoh SD berapa tahun? 6. MTS telu, aliyah wis piro iki? 12. S1 4 tahun, 16. S2 2 tahun, wis piro iki? 18. Doktor 3 atau 4 tahun, 21 sampai 22 tahun. Itu nembe pinter, Bu. Mondok juga begitu Pak Yai. Mondok 6 tahun balik kok diceluk Kiai Agung iki piye terusan? Iku JSD Pak Yai. Jadi pondok pesantren 6 tahun itu levelnya JSD, Pak. Jadi kalau pengen anaknya alim ya 20 tahun. Ini berlaku putra-putri bagus. Jadi kalau duwe mantu tuwek itu dimaklumi Pak Camat. Yang penting tuweknya habis di pondok. Sekolah ilmu agama. Sama. Wa sabri Ayyub. Orang menuntut ilmu butuh kesabarannya Nabi Ayyub. Nabi yang terkenal kesabaran karena ujian dari Allah itu adalah Nabi Ayyub. Ujian sakit, ujian dikucilkan dari masyarakat, wes ujiannya nggak karu-karuan. Orang untuk ilmu juga sama, butuh kesabaran. Kadang mangan, kadang ora, Pak. Di pondok itu toh, kadang ya gudiken barang. Karena santri itu, Bu, kalau belum apa? Gudiken tuh, Bu. Itu belum sah sebagai santri. Jadi KTP-nya santri itu gudiken itu, Pak. Jadi kalau belum gudiken itu belum sah identitasnya itu. Jadi KTP-nya santri itu gudiken itu. Ya gudiken semacam-macam. Ya saya beberapa kali tempatnya Mbah Toha itu bagus. Itu kalau salaman sama santri ya Allah itu kan ya. Mau disalami yo ora disalami piye wong yo santri, disalami kok gudik tok. Sedih saja mak yus bismillah bi barakatillah wa rahmatillah. Salami, bocah-bocah itu pondok gudikan kabeh. Saya datang kan lari-lari itu, Pak. Lari-lari kan mencium tangan kan. Wosok-wosok itu. Delok gudikan kabeh ini. Ya bismillah bi barakatillah wa rahmatillah. Bismillah bi barakatillah wa rahmatillah. Bismillah. Alhamdulillah ya aman enggak ketularan, Pak. Itu kesabaran. Dan yang ketiga apa? Wa yahtaju ila mali Qarun. Dikiaskan. Butuh juga dengan harta bendanya Qarun. Butuh modal, Pak Agus. Sekolahin bayar. Ibu, sekolah ki bayar, Bu. Makanya kiai-kiai kita dulu itu kurang setuju kalau sekolah gratis itu kurang setuju, Pak. Kenapa? Sekolah gratis itu biasanya wong tuane iku cuek, Pak. Beda kalau jenengan itu kerja keras, cari duit, banting tulang untuk anak, itu beda. Itu dongone mesti beda. Nggih.
Dan yang keempat, tambahan, ini terutama buat ibu-ibu, Bu, jenengan kalau anak-anaknya masih sekolah, jangan pernah malas untuk bangun malam. Kenapa? Karena doanya seorang ibu itu mustajabahnya 1000 kali lipat dibandingkan dengan doanya bapak-bapak itu. Lo tenan, Bu. Doanya seorang ibu untuk anaknya 1000 kali lipat. Apa mandi apa? Ya mustajab lah, kira-kira ngono lah Pak Yudi. Jadi 1000 kali lipat. Jadi bapak ikin dongo, Bu, dari habis isya sampai subuh itu belum karuan diistijabah. Jengking-jengking itu belum karuan, tapi jenengan bangun sekali sholat tahajud, hajat, sholat witir, doa sekali, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya itu ada di ibu. Ada di ibu. Maka ini untuk adik-adik, ini ya untuk adik-adik yang masih udah MTS ini udah mulai ngerti. Maka jangan pernah berhenti melangkah untuk tolabul ilmi. Karena insya Allah dengan itu semualah maka kemuliaan para kiai-kiai kita dulu itu hebat dan mulia itu bukan karena apa-apa, tetapi semuanya adalah karena ilmunya. Dan juga orang tua jangan pernah berhenti untuk terus banting tulang mencucurkan keringat mencari nafkah untuk membiayai anak-anaknya yang sekolah. Insya Allah dengan itu kalau anaknya juga kuat semangatnya, orang tua kuat semangatnya, kita yakin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang sukses sesuai dengan harapan orang tua kita. Amin Allahumma amin. Seperti tadi disampaikan Pak Agus Rohman, apa sih yang kita mau? Seperti Pak Camat sampaikan, apa sih yang kita minta dari anak-anak kita? Kan cuma kesalehan tuh, Bu. Cuma kesalehan. Ada di sini yang pengen anaknya nggak soleh? Oh nggak ada. Pasti pengennya anaknya soleh. Lah sekarang saya tanya, Bu, soleh ki sing kepiye? Ana Pak Soleh nih kan. Ana Pak Soleh. Nggih, Bu. Soleh itu gimana sih, Bu? Dalam bayangan jenengan soleh itu gimana? Soleh itu gimana? Apik, Pak. Ya apik sing piye? Ini apik itu kok cah nom. Cah nom itu kalau ditanya nih, pacaran mau menantuan, mau apa, mau bersuami, mau beristri, itu ditanya, "Nduk, bojomu iki sapa?" Kae lho Pak Samsul Ma'arif lho. Loh Pak Samsul Ma'arif itu kayak apa? Orangnya baik. Baik koyo ngopo, Pak? Kan susah kita baik itu ukurannya apa gitu. Baik itu ukurannya apa? Tapi kalau soleh dalam agama itu ukurannya jelas. Apa itu? Satu, mereka mengerti, memahami dan menguasai ilmu agama. Perilaku akhlaknya sesuai dengan ilmunya. Iku soleh Pak Yai. Iku nembe soleh. Jadi satu, dia mengerti, memahami, menguasai ilmu agama, dan yang kedua amalnya pun, perilakunya pun sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Itu nembe soleh Pak. Iku nembe soleh. Nek urung ki orang soleh Pak. Cik nembe Pak Soleh. Tapi mungkin Pak Soleh yang soleh nggih. Amin ya robbal alamin. Lho wis jam selewat waktu nih. Pun itu aja nggih Ibu sekalian. Ya ini tadi untuk katanya Pak Agus Rohman, ini masalah gedung ya sama-sama kita upayakan. Ini kemarin dapat apa CBT ya? Dapat CBT, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ke depan sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berusaha, mudah-mudahan ya bisa lebih baik lah ke depannya. Soalnya Bu, para pemilik madrasah ini ya kawan semua. Semuanya kawan, kabeh ya konco, kabeh dulur. Ya wis sembuh, kabeh diperjuangkan nggih Pak Yai. Kabeh diperjuangkan. Wallahu alam, nanti siapa yang dapat ya semuanya disyukuri. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ini hanya untuk menyemangati kita semuanya, menyemangati anak-anak, menyemangati juga Bapak Ibu, termasuk menyemangati para dewan guru. Ini dewan guru ini yang juga tidak kalah. Karena apa? Karena lagi-lagi barokahnya ilmu itu ada di guru, Pak. Makanya pepatah mengatakan sabatul ilmi
bil mudzakarah wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu biridhos syekh. Ilmu itu akan mantep, ilmu itu akan tetap kokoh di dalam diri kita dengan cara apa? Satu, mudzakarah. Ilmu itu harus terus dipelajari nggih Pak Syakirin, diulang-ulang, dipelajari, dibaca, punya buku dibaca, dipelajari. Lama-lama akan menjadi kuat. Tapi ingat, itu tidak cukup. Harus apa? Bil khidmah. Juga harus ada khidmah. Santri, murid habis selesai dia harus mengkhidmahkan diri di masyarakat. Karena kalau nggak khidmah Pak, itu ilmu cuma untuk dirinya sendiri, tidak akan bermanfaat untuk orang. Tetapi apa yang tidak kalah penting yang ketiga, wa barakatuhu biridhos syekh. Kalau pengen ilmunya barokah, ilmunya bisa bermanfaat untuk banyak orang, maka harus ada ridho dari guru. Ini loh yang kadang-kadang saya prihatin Bu, zaman sekarang guru nyubit murid malah dilaporke. Ya toh, padahal kita semuanya yakin guru nyubit itu bukan karena endel Bu, bukan. Itu karena bagian dari pengen mendidik anak-anak. Lu saya Pak Kiai dulu itu kecil salah digebuk ya Pak. Ya toh, digebuk sama Bu guru itu. Saya ingat ya Pak Agus, saya MTS saya kan di Sanyir, di Miftahul Huda, karena di sini belum ada dulu. Satu saat MTS masih di Miftahul Huda. Itu guru matematika satu galaknya ya Allah. Jadi kalau maju ke depan itu udah greweli Pak Imam. Maju ngerjain soal loh. Itu udah greweli. Kenapa? Karena Pak Guru itu udah pegang itu apa? Gebuk yang penggaris tapi yang kayu itu tuh, masih ingat tuh? Yang panjangnya 60 cm atau 1 meter itu. Ya, lebarnya sekitar 10-an senti itu udah dipegang. Salahnya sih pak gitu kan. Itu di sini Pak, ya Allah rasanya pulang ke rumah nggak berani wadul ya apa? Nggak berani lapor kan? Lapor sama bapak malah maplek, goblok aku yang jadi. Dulu kan begitu. Sekarang oke lah orang bilang ini zamannya Pak, zaman nggak seperti dulu lagi. Oke, tetapi selaku orang tua, saya kira juga jangan lebay Pak. Orang tua juga tidak boleh lebay. Kata pepatah ulama kita dulu, ingat ini. Kalau kamu pengen anakmu bodoh, maka belalah dia apapun perilakunya. Itu Bu. Kalau pengen anakmu bodoh, apapun perilaku dia, bela. Terus goblok Pak. Anaknya sampean dijiwit gurune, pulang, "Pak aku dijiwit." "Ndi gurune?" Teko. Besok cuma dicubit pipinya, bocah kok anu toh, lapor Pak, toko ngendi gurune? Wis toh, lama-lama nek goblok anakmu. Yakin saya, goblok anakmu. Padahal dulu ini 5 menit aja, 5 menit ini untuk anu aja, untuk anak-anak terutama. Imam Syafi'i Pak Yai, ketika beliau ngaji sama Imam Malik, ya, duduk jelepok di bawah, Imam Malik di kursi. Imam Syafi'i itu Pak Agus, ketika membuka kitab, pelan-pelan. Jangan sampai bunyi kresek kertas itu terdengar oleh gurunya. Saking takzimnya sama guru. Saking takzimnya sama guru. Imam Nawawi begitu berguru dengan kiainya Imam Salar Al-Ardubili. Itu suatu ketika Imam Nawawi itu diajak makan bersama Pak Agus. Nawawi ta'al kul ma'i. Ayo makan sama saya. Boten Pak Yai. Boten. Tidak berani Pak Yai. Santri-santri yang lain goblok lagi. Tidak manut Pak Yai ora gelem. Barokah. Ora. Kenapa? Saya takut makanan yang dilirik oleh guru saya itu kok delalah saya ambil. Itu akan mengecewakan saya, mengecewakan guru saya. Saya enggak mau. Imam Subeki Pak Yai, muridnya Imam Nawawi waktu itu. Itu beliau pengen berguru ke Imam Nawawi, tetapi delalah pas mau berguru Imam Nawawi sudah sedo duluan. Nangis Pak Imam Subeki Pak Yai. Tempat duduknya Imam Nawawi itu digoser-goser sama pipinya, pengen barokah. Lah santri saiki lho, kiai ning ngerokok malah melu ngudut. Bareng-bareng join.
Ini murid sekarang ya Allah, kadang-kadang ya mudah-mudahan alumni dari Darul Qalam enggak begitu ya, akhlaknya tetap diunggulkan. Kenapa? Al-adab muqaddamun 'alal jami', adab itu diunggulkan di atas segalanya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.